Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tuntunan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, kita melanjutkan dalam bab mujahadah, berjuang kepada Allah Ta'ala. Hadis yang sebelumnya, hadis yang ke-8 dari Abi Abdillah Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhuma, qala shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftataha al-baqarata faqultu yarka'u indal ma'i thumma madha faqultu yusalli biha rak'atin famadha faqultu yarka'u biha thumma iftataha an-nisaa faqara'aha thumma iftataha ali imran faqara'aha yaqra'u murattasilan. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudin ta'awwada thumma raka'a faja'ala yaqulu subhana rabbiyal 'azim fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi thumma qala sami'a Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd thumma qala qiyaman tawilan qariban mimma raka'a thumma sajada faqala subhana rabbiyal a'la fakana sujudahu qariban min qiyamihi. Rawahu Muslim. Dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu menjelaskan beliau sholat di belakang, kebetulan beliau sholat di belakang Rasulullah, ini pas sholat sunnah, jadi pas sholat wajib. Maka kemudian beliau menjelaskan, kemudian setelah selesai surat Fatihah, Rasulullah melanjutkan surat Baqarah. Begitu dibaca surat Al-Baqarah, dia menduga bahwa Rasulullah paling sampai ayat 100 diterus sampai Rasulullah. Begitu ayat 100 masih diteruskan sama Rasulullah. Wah, dikira sama Hudzaifah bin Yaman paling Al-Baqarah toh. Paling setelah surat Al-Baqarah mungkin sudah selesai, paling sudah diselesaikan dalam satu rakaat. Begitu surat Al-Baqarah selesai, ternyata tidak rukuk Rasulullah, dugaan Hudzaifah salah. Dilanjutkan sampai surat Ali Imran. Ali Imran selesai, dipikir sama dia paling sampai Ali Imran mari ruku sana nis kempeng. Lumayan Al-Baqarah Ali Imran. Paling cepet iki korinus paling cepet sudes paling enggak rodok anura. Kena di rumah dan bakar sudes. Iku sudes itu untuk Al-Baqarah saja itu sudah 1 jam lebih. Dan tidak ditambahi Ali Imran kira-kira 2 jam lebih. Kira-kira 2 jam lebih. Iku sak rakaat 2 jam lebih. Mbok nek ngene digawe sembahyang koyo ngono digawe maneh imam iku. Imam opo macam opo iku. Tak tepak sama sekali 2 jam. 2 jam lebih. Itu kira-kira kalau sudah sampai surat Ali Imran, dilanjutkan lagi sama Rasulullah sampai selesai surat An-Nisa. Nah, gitu selesai surat An-Nisa, kemudian rukuknya hampir sama seperti berdirinya. Kemudian Rasulullah membaca Subhana Rabbiyal Azim. Yang kita tahu kan dibaca ping 3 iki Rasulullah ping bolak-balik sampai hampir rukuknya itu sama seperti berdirinya. Kemudian begitu berdiri membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Itu yang paling pendek. Ada panjangnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dari riwayat lain Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wakil riwayat kayak ngono. Jadi doa-doa itu banyak. Setelah selesai, kemudian sampai itidalnya hampir sama seperti rukuknya, sujudnya, kemudian Rasulullah membaca Subhana Rabbiyal A'la, kata Hudzaifah hampir sama dengan berdiri. Dan ini bayangkan Anda sholat itu 1 rakaat itu kira-kira menghabiskan waktu 3 jam lebih. Itu 1 rakaat 3 jam lebih. Berdirinya saja itu menghabiskan waktu kalau yang baca cepat
Itu surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Anggap kotor, banter loh, anggap kotor karena Rasulullah dulu cepat. Dulu Rasulullah itu pelan-pelan, makanya kemudian dilewatkan di sini mutarossilan, bacanya Rasulullah itu pelan-pelan sampai kalau dihitung hurufnya kena. Nek dihitung hurufnya kena gini bener-bener ini sing kami ngitung iki pirang huruf, pirang huruf iki cagene. Bayangkan bacanya pelan-pelan, nanti nek kena dihitung berarti alamat pelan. Itu pelan-pelan. Nah, kalau pelan-pelan itu paling enggak berdiri tok itu sudah 3 jam, rukuk 3 jam. Ngadeg tidak 3 jam wis hampir subuh. Makanya orang rakaat itu hampir subuh sana. Mari saya sampai hampir subuh. Jadi kemudian Rasulullah bangun tengah malam wis hampir subuh. Makanya kemudian terkadang Rasulullah itu tidak banyak rakaat, cuma berkualitas. Sak rakaat tapi sangat-sangat berkualitas. Terkadang Rasulullah bacaannya lebih disingkatkan tapi rakaatnya banyak. Nah, ini yang kemudian diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman sampai ketika sujudnya hampir sama seperti berdiri. Jadi mulu sembahyang Rasulullah. Apa ini sunnah Rasul sing suwe teman. Cuma ojo nyiksa jamaah. Tetep ono imam bocone suwe, ada imam bacanya lama surat Al-Baqarah temenan tidak Al-Baqarah awal. Jadi kadang-kadang Al-Baqarah awal disuruh doni di sana. Imam yo itu Al-Baqarah sing dibaca. Cuma Al-Baqarah awal padahal. Tak akeh. Ini Al-Baqarah sungguhan yang dibaca 1 rakaat sampai selesai. Maka kemudian orang yang punya hajat di belakang minggir. Imamnya kata laporan yang ada di belakang, ada orang tadi datang, sahabat itu datang kok tiba-tiba dia minggir. Kata imamnya, munafik berarti mosok sembahyang ndak melok. Oh, saya ini sahabat, posisinya betul. Saya ini sahabat betul posisinya. Cuma ketika menyalahkan orang lain munafik, otoritas model seperti itu bukan kita yang menilai, itu Allah Ta'ala yang memberi. Makanya ketika sifatnya Allah Ta'ala Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Ghaffar itu diambil oleh kita, itu Allah Ta'ala marah. Itu di saat itu Allah Ta'ala marah. Dan ini pernah terjadi. Pernah suatu hari ada orang alim luar biasa, kemudian dia pokok sembahyang, tiba-tiba begitu dia sholat, ada orang yang kemudian nabur kotoran semacamnya seperti itu. Sama seperti ketika kasusnya Rasulullah ditabur kotoran itu. Tiba-tiba ketika dia salam, Assalamualaikum warahmatullah, ucapan dia mengatakan Allah tidak akan mengampuni Anda. Itu langsung dicopot oleh Allah Ta'ala. Alimnya orang ini tadi, walinya orang ini tadi diambil oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Dia mencatut nama Allah dengan cara yang tidak betul. Tak oleh ngono. Dia ngambil hanya Allah Ta'ala itu berarti maha penyiksa saja. Allah Ta'ala berarti nurut aku kan ngono kasarane. Kok gak kira diampuni ya Allah Ta'ala. Lo kan ganti Tuhan ta ya, kan gantene Allah Ta'ala ta ya ceritoi. Kok Allah Ta'ala tiba-tiba Anda gantikan? Itu yang Allah Ta'ala tidak suka. Makanya kasus model seperti ini dimarahi sama Rasulullah. Orang dinilai munafik seenaknya. Kata Rasulullah, di belakang Anda itu ada orang tua. Hati-hati kalau baca. Ada orang yang tua, ada orang yang punya ajat. Orang sing kebelet nguyuh diimpet ya Allah sekali didik sembahyang yo diimpet dilu ta kah. Dikira dhek sebelum menit tiba 5 jam. Ndak itu. Akhirnya kepoyo nang tengah dalan akhirnya. Makanya kemudian model-model seperti itu kata Rasulullah, di belakang Anda ada orang yang punya ajat, di belakang Anda ada orang yang punya urusan, punya apa, bayi ini. Rasulullah pernah sholat, ini Rasulullah sendiri, kasus Rasulullah sendiri. Ketika Rasulullah SAW sholat, kepingin Rasulullah itu memanjangkan bacaan, Begitu Rasulullah sholat, takbir baru pertama akan dibacakan oleh Rasulullah surat yang agak panjang. Dengar bayi di belakang nangis, langsung dipotong sama Rasulullah, dipendekkan suratnya, langsung rukuk sampai mari. Kenapa? Kata Rasulullah, saya tadinya kepingin saya panjangkan, kepingin enak-enakan di Allah Ta'ala. Cuma begitu dengar ada anak nangis, khawatir ibu yang punya anak ini mau bingung, akhirnya tidak tambah usuk kabeh.
Akhirnya satu jamaah semua ndak usuk kabeh kan ndak enak. Akhirnya cepet dong Rasulullah sembayangi. Lho iki Rasulullah dewe. Kasusnya Rasulullah sendiri. Jadi untuk kemudian mensifati orang seperti itu bukan haknya kita. Bukan haknya kita. Bisa jadi orang seperti itu nanti akhir hayatnya kemudian diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak pantas untuk kono gak kira mlebu surga, mesti neraka. Iku Allah Ta'ala gak senang. Omongan-omongan seperti itu gak senang. Orang seperti Anda itu tidak mungkin masuk surga, mesti masuk nerakanya. Loh, kok dadi neraka iku sing duwe kuncimu ta? Kok ganti kunci sing duwe kunci? Ini kalau berbuat seperti ini sudah tidak mungkin masuk surga. Akhirnya ini mesti masuk neraka ini. Ini sudah pasti masuk neraka. Loh, saiki sing duwe kunci surga kon tak Allah Ta'ala. Kok ganti Tuhan ini? Lah kok iso? Nah itu yang Allah Ta'ala tidak suka. Maka sifat seperti itu, begitu Allah Ta'ala disifati, orang alim ini mangkal ngomong Allah Ta'ala tidak akan memaafkan Anda. Ini yang Allah Ta'ala tidak suka, diambil oleh Allah Ta'ala rahmatnya. Cukup dah situ. Kenapa? Harusnya sifat seperti itu dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Umpama kon ngomong Anda tidak akan saya maafkan, tidak ada masalah, berarti Anda tidak mencatut Allah Ta'ala. Anda tidak akan saya maafkan sampai mati gak akan maaf. Loh, sik ndak apa-apa, sik lebih ringan daripada kon nyatut jenenge Allah Ta'ala. Daripada Anda mencatut namanya Allah Ta'ala. Terus gak usah sembahyang kene maneh, gak bakal kon surga kon. Lho, kok sing duwe surga kon? Kok ganti Tuhan iku anan. Lah iki masjid sapa? Tuhan sapa kan kayak ngono. Terus gak usah sembahyang maneh kon percuma kok ndak usah sembahyang, pasti mlebu neraka. Lho kok kon duwe neraka kok. Lah kok ngurung kok Allah Ta'ala dadi Tuhan. Kok iso ganti? Nah ini yang model seperti ini. Akhirnya ditegur sama Rasulullah. Di belakang Anda itu ada orang tua, ada anak, ada orang yang punya urusan dan lain sebagainya. Maka kata Rasulullah SAW, kalau baca persingkat bacaan. Singkatnya bacaan pada masa Rasulullah itu ndukuri ad-duha. Kene saiki ad-duha iku jenenge singkat. Dhisik zamane Rasulullah, kata Rasulullah kalau baca biasakan kalau seandainya Anda baca amma yatasaalun atau kemudian abasa wa tawalla atau kemudian membaca idza syamsu kuwirat iku ndukuri ad-duha. Nek kene ndak saiki, begitu maca koyo ngono berarti dawa. Nek sore ad-duha berarti ringan, berarti enteng, kuali. Di zaman Rasul, makanya ada pergeseran zaman. Ringkasnya sekarang bukan ringkasnya seperti dulu. Zaman dhisik, zaman Rasulullah, jenenge sembahyang dawa iku koyo ngene. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa itu satu rakaat, sarokat itu baru sembahyang dawa. Kalau cuma yang dibaca idza syamsu kuwirat, idza samaa'un fatarat itu masih ringan. Sekarang enggak. Begitu imam sing atik rakaat pertama atik surat sing rada dawa koyo ngono, pas rakaat keloro rada dawa bisa dikomen. Iku surat sing dawa. Dhisik zamane Rasulullah itu termasuk ringan. Jadi model amma yatasaalun, abasa wa tawalla intinya juz 30 itu makanya dinamakan mufassal. Dinamakan surat yang dinamakan juz mufassal yang dibagi-bagi. Sing dibagi-bagi paling titik, paling ringkas. Rodok dawa titik berarti ada di juz 29, agak panjang sedikit di juz 28. Kayak ngono, iku dhisik zaman Rasulullah model kayak ngono. Cuma di model kayak saiki ono sing ngomong mesti bahaya. Kecuali memang ditulis di arah masjid, silakan kalau mau sholat di sini ini masjid sholatnya panjang-panjang baru beda. Aneh kan ape mlebu kono berarti siap-siap sembahyang dawa, kecuali memang orang yang sudah siap dalam kondisi enak wis tak kebelet nguyu maneh, dak ono urusan apa-apa, apa sembahyang sing dawa nang kono dak ono masalah. Ada masalah. Tapi selama masih umum ya apik sing ringkas-ringkas wae. Kemudian riwayat selanjutnya hadis yang ke-9 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatan fa aqala al-qiyamah hatta hamamtu bi amri su'in qila wa ma hamamta bihi qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Jadi kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan, saya sholat di belakang Rasulullah sampai panjang luar biasa. Kata dia sampai saya niat buruk. Ditanya sama sahabat, apa yang Anda niatkan? Kepingin tak tiga lunggu. Sakit doa nih. Gak kuat kan memang sih. Loh, ini Ibnu Abbas ketika
meriwayatkan Rasulullah umurnya sudah puluhan tahun. Bayangkan umur Rasulullah sudah puluhan tahun. Ini jelas hadis ini diriwayatkan ketika Madaniyah, periode Madinah. Periode Madinah itu berarti umur Rasulullah sudah di atas 53 tahun. Terus dukure saya kecil selu sana. Luwe tua. Ini Abdullah bin Abbas masih puluhan tahun, masih belasan tahun. Aduh jaraknya. Justru kuatan Rasulullah kadang-kadang luwe nom, kadang-kadang memang retok luwe keselan. Terus biasa, itu memang bikin bisa kayak ngono. Maka kemudian beliau melewatkan sampai Ibnu Mas'ud menjelaskan sampai kata dia, saya mau tak tinggal duduk. Saking keselnya luar biasa. Padahal beda jauh usianya sama Rasulullah, jauh lebih tua Rasulullah. Tapi temen gue beda karena kecintaan. Wong seneng gak iso dilarang. Wong seneng beda. Ada orang yang sampai tua tetap kerja. Ono arek sing enom grewas, glewes. Tak seneng kerja sama sekali, dikongkon suhul, males gini. Memang mental, gak iso. Ngono iku tak ono bakat, gak iso. Bukan masalah gak ada bakatnya, memang males kalau keuangan. Beda. Ada orang yang memang semangat luar biasa suhul. Jadi kalau seandainya kerja ditambah dengan senang, hobi, enak. Kelop. Tapi nek suhul ndak mlebu nang hobi, wah alamat rada aras-aras entekoi. Jujur cita-cita aku dadi karyawan, dipae dadi berangkat kelewes ya Allah. Nek wis mau senang, kalau sudah orang senang bengkel, ada saya kenal sama orang itu kan bengkel. Memang dari kecil hobi bongkar-bongkar sampai gede, pas cocok kerjaannya dadi tukang bengkel. Enak. Pas wayahe prei dik sing lain prei. Tekon prei ini kapan? Bana prei jare iki. Bandino mlebu. Dadi wis iku mau karena kerja cocok ambek hobi. Dadi cocok klop. Padahal ya Rasulullah memang seneng luar biasa ibadah, seneng luar biasa. Pas tepat, enak. Pas kene ndak hobi ambek ibadah, terus dibilang beban juga. Dadi nek mari sembahyang asar, lagu luar biasa ya Allah. Mari sembahyang wis lagu. Kadang-kadang posisi semakom koyo ngono wis kok wis ndak masalah lah, paling ndak sembahyang daripada ndak sembahyang sama sekali. Cuma kalau dalam masalah ibadah, iku ono dek paling ngisor. Wong lego mari sembahyang, ya Allah, enak wis. Nah, itu berarti ada kalanya orang lego kemudian setelah sholat, berarti ada kalanya, ndak kabeh, ada kalanya menganggap sholat itu sebagai beban. Ada kalanya orang menganggap sholat itu sebagai cinta, itu ndukure maneh. Tadi sembahyang senang luar biasa. Ini sapi sembahyang di sini. Tak enak gak sembahyang sumpah kabeh tambah. Begitu mana sembahyang laku seneng ketok kabeh wis enak luar biasa. Asiji, iki cinta. Maka kemudian sholatnya Rasulullah itu berdasarkan cinta. Beda. Jadi walaupun lama sampai bengkak luar biasa, yang seperti diratikan yang sebelumnya tidak terasa. Ditanya ya Rasulullah, Anda sudah diampuni oleh Allah Ta'ala dosa yang lalu dan yang akan datang. Kata Rasulullah, afalam akuna abdan syakura. Apa tidak pantas saya jadi hamba syukur ya Allah Ta'ala. Syukur sampai bengkak. Ini alhamdulillah angel luar biasa. Mari mangan war alhamdulillah. Ati sinis luar biasa. Ya Allah, kau ini jalan getua ya Allah Ta'ala. Begitu mari dikei alhamdulillah. Terima kasih tidak niat ngono ya Allah Ta'ala. Tidak terima kasih sama sekali. Hadis yang selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis yang ke-10 dari Anas bin Malik radhiyallahu an. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yattabi'ul maita. Thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan sesungguhnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mayit orang yang meninggal akan diikuti oleh 3 harta, keluarga, amal. Maka kemudian yang 2 kata Rasulullah kembali, yang 1 akan tetap, amal akan tetap di sana, keluarga nangis sampai ngarepe kuburan, balik mari dum-dum warisan. Yes.
harta yang mengantarkan Anda sampai di depan kuburan. Tak bakal melu di kuburan mikon, atau melu di kuburan mikon dan manfaati. Tapi di kuburan Ferrari ini dan manfaati, Jadi anak yasan tak gawe daripada di kubur bareng. Sari, wis diterlambulan wae, Montore zen akeh limo cecet ambulan tetep sing enterno. Tak diterno Alphard, atau konsugi luar biasa, tak diterno Alphard ambulan. Tetap. Maka kemudian hartanya yang kemudian diusahakan mulai dia sampai banting tulang, mulai cilik sampai gede akan ditinggalkan. Keluarga yang dicintai juga akan ditinggalkan. Maka kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dinasihati oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, ahbib man ahbabta fa innaka mufariqun. Ya Muhammad, nasihat yang pertama kata malaikat Jibril, masyita. Fa innaka mayit, hiduplah semau Anda. Tapi ingat, Anda akan mati. Kalau sudah akan mati, siapkan bekal. Kemudian yang kedua, wa ahbib man ahbabta. Anda boleh cinta kepada apa saja, kepada siapa saja. Iki saya orang sing paling tak senengi, ada paling kon senengi bakal ditinggal. Sepeda motor sing paling tak sayangi, kenangannya banyak, walaupun kenangannya paling banyak. Istri yang paling dicintai, anak yang paling dicintai, semua akan meninggalkan. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Karena sesungguhnya Anda bakal meninggalkan dia. Kalau tidak meninggalkan, ya ditinggalkan. Nek gak sepeda motor hilang, ya dhek sing ninggal sepeda motor beres. Kalau tidak istri yang dicintainya itu berangkat duluan, yaudah sing ninggal bojone berangkat disian. Salah satu. Kemudian yang selanjutnya kata malaikat Jibril, wa'mal masyita. Perbuatlah apa saja yang ingin Anda perbuat, tapi ingat fa innaka majziyun bih, karena sesungguhnya Anda bakal dibalas. Setiap ada aksi yang kita lakukan, ada reaksi. Kon mari ngelokno wong, kok bakal dilokno ndak suwe, sedilut kayak ngono iku wong mari gawe kabar bojo apa segala macam, sedilut sebentar akan ketahuan, ndak lama. Makanya kemudian ketika orang-orang barat meneliti Rasulullah itu luar biasa. Kata dia, agama Muhammad ini tidak mungkin bojo. Kenapa? Karena tidak akan ada kebohongan yang bertahan selama 1000 tahun. Nek wis lebih teko 1000, itu berarti tidak bakal bojo, Tidak ada kebohongan yang kemudian bertahan sampai 1000 tahun. Teori ini yang kemudian Darwin ketemu sedikit langsung manusia nemu sangat ternyata bojo itu toko monyet. Karena kalau semua orang dari monyet, mesti monyet wis ndak ono, ternyata monyet masih ada. Kalau harusnya sudah berevolusi semua harusnya sudah selesai. Monyet semua sudah jadi manusia. Lah kok Yahudi balik nak monyet maneh? Monyet masih ada lagi. Berarti kan bukan dari monyet. Kan seperti itu. Karena tidak akan ada kebohongan yang bertahan selama 1000 tahun. Kalau sudah 1000 tahun berarti Muhammad itu tidak mungkin bojo. Kata mereka seperti itu. Lu itu barat sih ngomong. Yang barat yang mau orang Islam yang teliti, justru orang barat. Semua teori-teori sudah ketemu. Injil yang kemudian dirubah ketemu. Apalagi ada berapa konsensus, ada perubahan ketemu. Semua ketemu. Wong bojo modelnya kayak apa? Sak pintar-pintarin bojo. Semua orang harus ikut kepada saya. Kalau tidak ikut kepada saya akan dibunuh. Tetap bakal ketemu. Tidak bakal luput Allah Ta'ala. Tidak bakal ada kebohongan yang bertahan lama, itu sudah janjinya Allah Ta'ala. Semua akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah. Allah Ta'ala akan menghancurkan orang-orang yang berusaha menghancurkan kebenaran. Dintek nabi Allah Ta'ala. Sak bucu-bucu didelok nabi Allah Ta'ala. Sampai anak putune izin mau ngaku tadi anak Darwin izin. Karena teorinya kayak ngono mau. Oh berarti kon teko monyet kon ngono. Izin. Akhirnya anak putune begitu ketemu bojo mau izin, malu mereka. Sampai orang ngaku tadi anak itu izin.
Nah maka kemudian Allah Ta'ala menunjukkan seperti itu, wa yahya man hayya an bayyinah, dan Allah Ta'ala akan menghidupkan orang yang selalu menghidupkan kebenaran. Walaupun mati dengan cara apapun, mati di penjara, mati dihukum gantung apa segala macam, disiksa, kabeh Imam Adham itu kena siksa. Semua Imam Adham itu pernah mengalami siksaan, terutama pas waktu masanya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Berat-beratnya karena pemerintahan pada masa itu pemerintahannya Mu'tazilah yang berkuasa, berusaha mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah Ahlus Sunnah, ini Al-Quran kalamullah, kalam Allah Ta'ala, ini bukan ciptaan Allah Ta'ala, ini kalamnya Allah Ta'ala. Dihukum, disambut luar biasa. Imam Syafi'i main uteki, Imam Ahmad bin Hanbal berusaha mempertahankan kebenaran dengan dua cara yang sama-sama betulnya. Metodenya Imam Syafi'i, metode yang lebih lembut. Dia kali ambil dia kali sama Imam Syafi'i. Nah, ini kemudian keluarlah golongan-golongan yang tidak terima. Oh, berarti seperti itu tadi ya, sama seperti si apa segala macam. Orang yang terpaksa beda hukumnya. Ammar bin Yasir ketika disiksa satu keluarga dibantai habis. Ibunya Ammar bin Yasir semuanya ditusuk dari depan sampai ke belakang tembus. Bapaknya Yasir itu dibantai cekak sampai mati. Maka Ammar disiksa habis-habisan, disuruh untuk mengaku, disuruh untuk kembali. Kata Ammar, ya sudah saya kembali. Menurut ya, iya toh. Akhirnya kemudian dia datang kepada Rasulullah dalam keadaan nangis, ditanya oleh Rasulullah, kaifa tajidu qalbak, yang ditanya hatimu bagaimana, kata Rasulullah. Maka kata Ammar bin Yasir, ya Rasulullah, hati saya mutmainnum bil iman, masih tenang dalam keadaan iman. Aman, kata Rasulullah, aman. Tadi kalau ucapannya kenapa muttor, ini kondisinya terpaksa. Maka Imam Syafi'i ngambil dalil dari yang seperti itu. Maka diakali ambil Imam Syafi'i. Maka kemudian dikatakan Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil ini makhluk. Diakali ambil Imam Syafi'i. Loh, akhirnya kemudian orang-orang yang ada di Baghdad pada masa itu dianggap Imam Syafi'i ini ngakui enggak. Begitu dia di Mesir, pindah ke Mesir, baru dia ngarang kitab sampai lengkap berjilid-jilid. Itu dikandani apa? Saya bilangnya ini makhluk. Iki lo tanganku, aku mau ngitung kan mau. Saya kan tadi cuma ngitung Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ini aku mau ngitung tok papat mari wis pantek. Iki tanganku iki makhluk. Ini makhluk karena dia sudah berada di luar pemerintahannya. Tadi melayu disi. Untuk apa? Untuk melanjutkan risalah. Jadi beda. Imam Ahmad bin Hanbal tetap mempertahankan sampai dibantai, sampai mati. Jadi ada perbedaan. Dua-duanya sama-sama betul. Cuma Bapak yang diikuti beda. Jadi cara penyimpulannya itu beda. Karo podo beneri. Orang yang kemudian terpaksa untuk seperti itu, untuk keluar, kemudian berhelat, kemudian agar bisa keluar dari sana, keluar dari sesuatu yang rusak menuju sesuatu yang lebih baik, itu juga diperbolehkan. Kenapa? Umpama Imam Syafi'i mati, Imam Ahmad mati, terus sopo sing ngelanjutno ilmune, itu loh. Makanya kemudian ada kalanya Allah Ta'ala menjelaskan orang yang kemudian berjihad, semua berjihad, kata Allah Ta'ala, ada orang yang kemudian belajar, tidak kabeh jihad sampai TKB, tidak, sisakan orang yang untuk belajar. Kabeh belajar dagang kabeh, yo mbok yo ono sing belajar agama. Kenapa? Nanti kalau semuanya sak kampung, sak kelurahan, sak kecamatan kabeh belajar dagang kabeh, dak ono
sing belajar agama nanti rusak. Maka Allah Ta'ala menjelaskan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada satu kaum paling ndak teko sak RT wong siji sing diutus, paling ndak teko sak kampung sak omah wong siji, paling ndak ngono lho. Jadi paling tidak ada yang mendalami agama, liyatafaqahu fid dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihi. Jadi kemudian ada bahan rujukan nek pas balik. Kalau semua orang alim terus mati dalam kondisi seperti itu, yang melanjutkan ilmu tidak ada. Imam Syafi'i dalam hal itu betul. Dalam hal kemudian berjihad sampai mati, Imam Ahmad sing luwih betul. Jadi karo-karo ada sisi betulnya, Tinggal kita mau mengambil dari yang mana. Model kesimpulan hukum itu seperti itu. Umpama kon maju langsung tidak ngereket, didelok dhisik, utang si akeh, anak-anak sing cilik-cilik, engko dhisik. Aku tak berjuang, engko dhisik. Kon mate, bojomu sing lara kabeh luar biasa. Kon nyorok-nyorokno bojo, nyorok-nyorokno anak, utang sak akeh-akeh duduk pahala, ninggal utang, disiksa kon nang kubur. Meninggal dalam keadaan jihad, kok dhisik, didelok dhisik jihadnya kayak apa? Jihad itu dilihat dulu. Kalau meninggal terus kemudian dia meninggal no utang, nyorok-nyorok no bojo, nyorok no anak segala macam. Makanya kemudian ketika ada anak muda datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya mau jihad, ditanya sama Rasulullah, punya ibu, punya tanggungan di rumah. Ada ya Rasulullah, ada ibu tua sudah di rumah. Nanti dulu kata Rasulullah, rambutan di si ibumu. Karena Rasulullah tahu ini orang punya ibu yang sudah renta, tidak mungkin kuat kerja. Terus apa nyorok-nyorok mboi bisa ditinggal kerja. Mboi sing dikon kerja maneh, daun sing mangani, daun tonggo-tonggo ngawur-awuran. Kata Rasulullah, jihad Anda ada di rumah. Kau balik Rasulullah, balik dulu. Tahun depan ada perang yang selanjutnya, ibunya sudah meninggal. Rasulullah, ibu saya sudah meninggal, saya ini baru oleh melo. Dhisik ana tanggungan ojo dhisik. Enak betul-betulan didatangno. Begitu kemudian ana formulir pendaftaran AP jihad, mentang-mentang utangnya akeh, tak juta budal enak mlebu surga. Dedek surga, Bos. Alamate neraka iku, Bos. Nyorok-nyorokno bojo. Babe beda. Babnya masuk surga. Ketika bahas bab jihad kan mlebu surga. Begitu bahas bab utang dan bab nyorok-nyorokno keluarga kan mlebu neraka. Dadi kok tak tengah-tengah kon. Tengah-tengah. Api mlebu surga ndak iso ketahan ambek anak bojo. Ojo dhisik apa biyen nyorok-nyorokno. Angel kan nek ngono. Selesaikan tanggungan. Jadi sahabat itu dulu gitu. Begitu mau perang itu sudah ada bekal untuk di rumah dan ada bekal untuk berangkat. Makanya kemudian dua, disiapkan bekal untuk istri dan anak-anak, soal panganan di sana, api berangkat ya ono bekal. Jadi api budal ono bekal, yang berangkat ada bekal, paling tidak dikorbankan diri sendiri. Yang di rumah ini ada makanan. Modelnya seperti itu. Dedek terus sing berangkat panganan ini seaken-aken sing nang omah melarat kabeh ya ndak ngono. Aku tak kerja, abi berangkat numpak mobil. Berangkat nang ndi? Penang Solo. Berangkat nang Solo di nggo mobil yang dibawa barang banyak luar biasa. Sak kulkas diborong kabeh, sak beras-beras diborong kabeh. Nang omah mangan opo? Anggep yo ngawur nek ngono talane. Iki ora-ora. Suruh kerja ngawur-ngawur nek ngono. Tinggal lo sing nang makan berangkat. Terus dalam keadaan lapar ndak ada masalah, aja korban wong liya. Nah, cara model seperti itu yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan tetap di dalamnya, ya kemudian yang akan tetap menemani dia adalah amalnya. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-11 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqin 'alihi wan naru mithlu dzalik rawahu Bukhari. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga lebih dekat daripada kita, lebih dekat kepada kita daripada tali sandal. Tali sandal lah ceket nang ndi, mlaku nang ndi, wong dhisik mlaku nang ndi gawe sandal sampai sembahyang ada babnya orang sholat pakai sepatu. Saking nang dindi gawe sandal. Nah maka kemudian kata Rasulullah SAW, orang itu
antara dia dengan surga itu jauh lebih dekat daripada kemudian sandal dengan kakinya dia. Tali sandalan segini jadi lu yang cedek surga. Dan neraka pun sama seperti itu. Artinya suatu saat kapanpun kita bisa berhadapan dengan surga, kita bisa berhadapan dengan neraka. Tinggal kita menentukan amal kita ini mau ditujukan ke surga atau ditujukan ke neraka. Ini yang kemudian penting. Hadis yang selanjutnya dari hadis yang ke-12 dari Abi Faras Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli Suffah wa min ahli Suffah radhiyallahu anhu qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwudu'ihi wa hajati faqala salni qultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala awa ghayra dhalik qultu huwa dhalik qala fa'aini ala nafsika bi kathratis sujud. Hadis yang selanjutnya dari Abi Faras Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami, orang yang biasa membantu Rasulullah dan termasuk ahlu suffah. Ahlu suffah itu dulu orang yang tinggal di pelataran masjid. Orang yang tinggal di sekitar masjid di pinggirannya itu ahlu suffah. Maka kemudian ketika dia suatu malam, dia menjelaskan suatu malam saya tidur bersama Rasulullah, kepingin ngeladeni Rasulullah, menyiapkan air wudhunya segala macam sampai selesai. Kemudian sampai wudhunya Rasulullah selesai, hajatnya Rasulullah selesai. Begitu kemudian selesai akan sembahyang, ditanya sama Rasulullah, salmi minta om. Maka sahabat takut coba ini takut ya Rasulullah jauh duit sugih tuan mudah-mudahan sebulan ini lancar. Waduh permintaan permintaan yang panjang kali lebar tidak ya Allah. Ahlu suffah ini orang yang tinggal di pelataran, jelas wong sing turu nak pelataran itu wong sugih. Jangan dibayangkan berarti wong turu nak pelataran omahe wis gede, enggak ono omahe. Ono omahe itu di pelataran. Itu kan di pelataran masjid. Kemudian begitu dia minta, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya minta nanti disorgakan denganmu. Murafaqatanya itu sampai kuidek teman. Nunggu disor, cidek teman. Maka kata Rasulullah, ditanya awal-awal tidak ada lagi. Ikut tok ya Rasulullah. Ya itu saja ya Rasulullah. Itu saja. Kok nak ngeriwi enggak Rasulullah enggak kepikiran kayak ngono. Kok nak ngeriwi kok aku ambil bojoku enggak ya Allah. Rasulullah enggak ngono tambah wong-wong. Jaluk gandengane Rasulullah nak surga. Kepingin kenapa? Rasulullah tingkatnya tinggi luar biasa. Ini nak jaluk gandengan ya Rasulullah sono. Ali wis oleh misor-misor. Tapi kelas sahabat jelas dukur, kelas sahabat dukur sing jaluk duwe dukur maneh. Ini loh, makanya kemudian permintaannya sahabat-sahabat itu, kemudian doa-doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala itu bukan doa yang panjang-panjang sak dawan-dawan 5 meter gitu enggak. Ya pendek-pendek yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang enggak sampai lebih dari 5 ayat. Kebanyakan doa yang diajarkan sama Allah Ta'ala itu dan lebih dari 5 ayat. Saya kadang-kadang diajarkan oleh Allah Ta'ala, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada kata Allah Ta'ala di antara orang-orang yang minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah kira donya sing akeh tapi akhirat dia tidak tahu jaluk. Akhiratnya tidak pernah minta, akhirnya dia akhiratnya habis. Ada orang wa minhum kata Allah Ta'ala, dan ada orang yang minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar di Al-Qur'an. Ada kata Allah Ta'ala di antara orang-orang yang minta kebaikan di dunia dan minta kebaikan di akhirat. Nah, ketika sampai ayat ini, Siti Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tahu untuk akhirat api mesti surga. Akhirat apiku mesti surga. Kalau di dunia ini kebaikan modelnya seperti apa? Maka kata Rasulullah SAW, orang yang diberi pasangan hidup yang baik, itu surga. Iku wis lawangi urip di sana. Itu sudah pintunya hidup. Begitu ketok mlebu omah, ketok bojo sumringah seneng. Enak ya Allah, mlebu omah iku enteng blok. Atau omah banjir, omah ono masalah kuwi, begitu ketok bojo seneng enak urip.
Tapi begitu ketok bojo sumpah mencurut, opo maneh cek soroe akhirnya metu maneh ngopi maneh ngambil koncoe api balik maneh tambah dipencurungi tambah bengi metune tambah metu maneh tambah mumet maneh ya Allah sida turunan Jawa akhirnya turun iku selawani urip di sana. Makanya diibaratkan oleh Nabi Ibrahim itu pintu seperti pintu. Begitu Nabi Ibrahim marani Nabi Ismail kalau begitu sudah nikah diparani oleh Nabi Ibrahim. Ketika masuk ditanya sama istrinya disuguhi apa segala macam ditanya sama istrinya Nabi Ismail ditanya kepada istrinya Nabi Ismail bagaimana kehidupan Anda tak enak kata istrinya ini tadi tak enak hidup saya ini susah ini harta sulit untuk didapatkan semakin sulit kerja enggak sambat itu luar biasa sambat itu. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, kirim salam kepada anakmu, kalau kepada suamimu, kalau sudah balik kirim salam. Ada orang tua yang datang, suruh ganti pintunya. Melawan urip bojo itu. Subhanallah. Ketika Nabi Ismail balik kelihatan sepertinya ada tamu, ada orang yang datang ke sini, ada tadi orang tua sopan luar biasa. Terus bilang apa? Dia tanya bagaimana kehidupan Anda. Saya ceritakan itu urip soro, kerjaan soro. Sambat itu luar biasa. Terus apa pesan orang tua itu? Kata dia, saya disuruh ganti pintunya. Oh, maksudnya lawang si kena-kena kok yo opo. Nah, enggak ngerti maksudnya kayak ngono, ndak pekan. Hari-hari saya kayak ngono, ndak pekan gitu. Pekan. Maka kemudian kata Nabi Ismail itu ayah saya yang datang itu ayah saya kirim salam kon dikon ganteni akhirnya kemudian diceraikan sama dia dikembalikan kepada orang tuanya dia nikah kepada orang yang baik-baik. Yang pertama istrinya Nabi Ismail itu bangsawan luar biasa urip soge biasa urip enak diladeni segala macam begitu dijak rodok soro titik ngeruweng. Ini yang istri yang kedua akhirnya kemudian turunan dari orang-orang yang baik juga bukan dari keluarga yang kemudian bangsawan apa begitu dinikah biasa urip horo aman begitu urip ambil Nabi Ismail enak ketika balik Nabi Ismail berapa tahun kemudian balik lagi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ketemu Nabi Ismail lagi ditanya kepada istrinya bagaimana kehidupan Anda alhamdulillah enak sudah dinikmati semua dijamin semua sama Allah Ta'ala ini baru kena kata Nabi Ibrahim ya sudah suruh tetapkan suruh biarkan pintunya sudah lawan urip kayak ngono mau Nabi Ismail pulang kemudian tanya saat ada yang datang tadi ada orang tua sopan luar biasa dia kirim salam sama Anda kemudian dia tanya bagaimana kehidupan saya ceritakan alhamdulillah nikmat semua diberikan sama Allah Ta'ala aku syukuri biasa dikai ambil Allah Ta'ala alhamdulillah sudah nikmat semua maka kemudian dia lapor dia bilang orang-orang tua ini kirim salam kata dia itu ayah saya apa pesannya suruh biarkan pintunya suruh tetap dengan pintu itu berarti aku di kawan tetap ambil kawan di sana berarti kenal di sana dipantau sama orang tua tapi gak dicurus mari bin zuat terus urusan kemana tidak ngono ya dipantau anak jenenge anak dipantau ya apa uripe dikenakno si anak mesti kayak gitu tetap orang tua tapi pas tul nemen iki belajar tak delok pira tak delok 15 tahun ternyata iku anak tak kambing 15 tahun iku kata-kata hancur luar biasa itu tapi sih hubungan alhamdulillah lah sih hubungan sih telepon-teleponan si anak cuma yang paling gak sih nonton di telok lah masuk tak kangen gak anak sama sekali mbok iyo anak tadi ke kambing dicolok 15 tahun tul ya Allah maka kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW modelnya seperti itu jadi kemudian kata Rasulullah SAW doa itu luar biasa diajarkan oleh Allah Ta'ala ada doa lagi di dalam Al-Quran Allah orang-orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala Rabbana hablana min azwajina jadi pendek-pendek sayat kadang-kadang dibuat rong ayat paling panjang ketika Nabi Ibrahim alaihissalam minta sama Allah Ta'ala itu tidak lebih dari 7 ayat itu paling dawa itu sangat paling dawa tidak lebih dari 7 ayat. Nah itu kemudian Allah Ta'ala menunjukkan di sanalah pentingnya etika dalam berdoa bukan panjang pendeknya proposal sedawan-dawan luar
biasa. Tetap sing diwaca bagian meminjam uang. Iku sing diambil iku tok. Nanti sing ditelak dawa ngene krek sampai di bagian intinya iki mau ditelak mbek jumlah sapi lho sing iso tak sileno sak mene iki kabeh ndak iso kabeh wis mari. Jadi kemudian Allah Ta'ala menunjukkan etika itu lebih penting daripada isinya. Maka kemudian ini yang dikenal dalam peribahasa Arab at-tariqatu ahammu minal maddah. Cara itu lebih penting daripada materi. Materi ini apik yang diajarkan Al-Quran dan hadis yang menyampaikan ndak pas, ndak mlebu. Ndak bisa apik ngrungokno ndak enak blas. Karena yang menyampaikan atau apalagi kemudian sarana mungkin apa, makanya kemudian cara ini penting, lebih penting daripada materi. Materi ini api koyo opo, sing ngarang buku ini api koyo opo, tapi kalau yang menyampaikan caranya beda, ndak sopo teman. Cara pas ndak kemudian ndak kan diterima ambil omong sendiri-sendiri, orang itu sendiri-sendiri. Ada orang yang enak dengan cara penyampaian yang lemah lembut, pelan-pelan, enak ini baru sholat bu. Ono wong sing enggak nek suwe ya Allah cek bosan nih yo kok ngene itu sing balik. Ndak cuma akhirnya bosan kalau pengajian ini. Kenapa? Kesuwen. Jadi dewi-dewi sing ngopi suwe tele ustaz sing rada suwe sing ngopi cepet amelo kene. Enak jelas kok bawang luar biasa. Melaku hadis mana. Ngomong iki cepet yo kayak ngene iki mau sing ngopi ngrungokno cepet sing enak ngrungokno cepet melok kene sing ndak hobi ngrungokno cepet sing enak pelan-pelan. Assalamualaikum. Melok sing suwe. Melok ustaz sing rada pelan-pelan, sing rada halus. Nanti saya jecoroi. Nek kene di kono tok pelan iki ustaz. Bedo, akhirnya sing ngrungokno ndak enak. Akhirnya sing yang biasa kemudian mendengarkan cepat ndak nikmat. Jadi beda-beda. Nah, maka kemudian dalam masalah penyampaian itu tadi itu juga materi yang penting. Ketika dia minta kepada Rasulullah, mari diladeni segala macam, baru ditawani oleh Rasulullah mau minta apa? Kata dia, ya Rasulullah, saya minta nanti di surga gandenganmu. Maka kata Rasulullah, awal ghairu dzalik, apa tidak ada yang lain? Enggak ya Rasulullah, itu saja. Maka kata-kata kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tulungan saya untuk dirimu sendiri. Jadi gayaku, gaya kondiri untuk dirimu sendiri dengan yang banyak sujud, tambahi dengan sholat-sholat nawafil, ditambahi sujud syukur. Itu penting. Bukan demi Allah Ta'ala, bukan untuk Allah Ta'ala, itu untuk diri Anda sendiri. Agar Anda itu masuk surga dan surga dukun. Maka kata Rasulullah, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tulungan saya untuk dirimu sendiri dengan perbanyak sujud. Hadis yang ke-12 dari Abi Abdillah. Jadi Abi Abdillah yuqalu Abu Abdurrahman Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban maulanya Rasulullah, menjelaskan beliau maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul alaika bikathratis sujud fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Rawahu Muslim. Hadis dari Abi Abdillah atau dalam riwayat lain Abi Abdurrahman Thauban maula Rasulullah. Beliau menjelaskan, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bikathratis sujud. Hendaklah Anda memperbanyak sujud. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innaka lan tasjuda lillahi, karena tidak ada satu sujud pun kecuali akan bernilai di sisi Allah Ta'ala untuk menaikkan derajat Anda dan untuk menghapuskan dosa. Jadi kemudian setiap ibadah kita itu kemudian berlaku seperti itu. Makanya kemudian kalau sudah berbuat buruk, ikuti perbuatan buruk dengan kebaikan. Tamhuha, itu bisa menghapus keburukan. Mari ngamuk-ngamuk sedekah, guyu, senyum, nyopo, itu bisa menggugurkan dosa-dosa tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada permintaan doa